Korban Perjodohan Part 8. Siapa yang seperti kodok? Airin masuk dan menatap kedua temannya. Siapa yang kamu maksud kodok? Tanyanya ketus. Ais, kamu Rin, ngagetin aja. Itu Elis nanya pepatah yang ada kata kodoknya. Marni berbohong. Iya datang-datang kok mukanya ketus banget, kayak habis dicuci nggak disetrika. Kusut, sindir Elis sambil tersenyum. Lagi kesel sama Tuan Putri. Airin berkata sambil matanya melihat keluar dapur. Siapa? Tanya Marni. Ros, dia marah-marah ke aku. Tapi aku senang karena Mas Dewa membelaku. Jawab Airin senyum-senyum. Woi bangun, teriak Marni. Dia menggoyang bahu Airin. Apa sih? Iri bilang bos, balas Airin lalu berlalu meninggalkan dua gadis yang menggeleng melihat kelakuan absurd temannya. Mobil memasuki pekarangan rumah Ros. Rumah sederhana berdinding kayu. Pagar masih dari tumbuhan hijau nampak asri. Di depan nampak Ibu Laila sedang menyiram tanaman. Dia terlihat kaget ketika Pak Firman dan Ros turun. Apalagi setelah koper Ros diturunkan, wajah Bu Laila pucat pasi. Dia yakin anak perempuannya telah membuat masalah sehingga dipulangkan. Assalamualaikum, ucap Pak Firman dan Ros berbarengan. Waalaikumsalam, jawab Bu Laila. Bu Laila mempersilahkan besan dan anaknya masuk. Setelah mereka duduk di ruang tamu, Bu Laila pamit undur untuk membuat minuman. Pak Dirman mengangguk, Ros menemani mertuanya. Tak lama datanglah Pak Amir, dia sedikit lari tergopoh-gopoh mengetahui besannya datang. Sama halnya dengan Bu Laila, Pak Amir pun kaget melihat koper Ros sudah berada di samping kursi tamu. Ditatapnya Ros dengan tatapan tanya. Ros hanya tertunduk, bulir air mata telah menggenang di anak matanya. Dia merutuki diri, kenapa dia harus kelepasan seperti tadi. Sudah lama Pak? Tanya Pak Amir, tangannya terulur menyelami Pak Dirman. Baru saja, senyum kikuk tak bisa disembunyikan dari wajah mereka berdua. Pak Amir duduk tak tenang seolah ada paku yang menancap di pantatnya. Maaf Pak, sepertinya Ros berbuat salah. Saya sebagai bapak minta maaf, ucap Pak Amir terlebih dahulu. Pak Dirman yang mendengar permintaan maaf besannya tersenyum, lalu berkata, tidak Pak, Ros tak berbuat salah. Malah saya yang merasa tidak enak karena mau menitipkan Ros sementara waktu di sini, ucap Pak Dirman. Maksudnya? Tanya Pak Dirman. Saya dan Dewa untuk sementara waktu akan keluar daerah dalam waktu yang belum bisa dipastikan kapan pulangnya. Sementara Ros lagi hamil, takutnya di rumah gak ada yang perhatikan, ucap Pak Dirman berbohong. Pak Dirman, Pak Amir tersenyum lega. Walah, kirain ini anak bikin masalah. Hampir saya coret dari kartu keluarga, kelakar Pak Amir. Pak Dirman ikut tersenyum. Bu Laila datang membawa 3 gelas teh hangat dalam nampan. Tak lupa sepiring pisang goreng ditambah sambal terasi. Ros yang mencium aroma terasi langsung mual. Perutnya bagai diaduk-aduk. Tanpa pamit dia berlari ke belakang, mengeluarkan seluruh isi perutnya. Loh, Ros mau kemana? Ada tamu kok main lari aja. Gak sopan, tegur Bu Laila. Dia merasa tak enak kepada Pak Dirman. Gak apa-apa Bu, sepertinya dia mual, jawab Pak Dirman. Bu Laila yang belum mengerti menatap suaminya. Pak Amir tersenyum dan berkata, sebentar lagi kita akan punya cucu. Bu Laila menutup mulutnya tak percaya. Gegas dia melangkah menemui anaknya. Ros yang baru saja keluar dari kamar mandi kaget melihat ibunya telah menunggu. Melihat Ros, Bu Laila menghambur memeluk anaknya tercinta. Selamat nak, jaga baik-baik kandungan kamu. Wajah Ros berubah mendung. Sedih hatinya mengingat dia akan melewati kehamilannya tanpa suami. Kamu kenapa nak? Ada yang sakit? Tanya Bu Laila. Wajahnya menyiratkan ketakutan. Ros menggeleng, tak mungkin dia memberitahu orang tuanya akan kelakuan suaminya. Apalagi dengan masa pernikahan yang masih seumur jagung. Setelah merasa agak tenang, mereka kembali bergabung di ruang tamu bersama Pak Amir dan Pak Dirman.
Dewa terbangun. Kepalanya masih pusing, bayangan orang yang tadi kecelakaan masih jelas terbayang. Dia melangkah gonte turun dari tempat tidur, melangkah ke dapur. Sepertinya minum teh hangat enak, pikirnya. Sampai di dapur terlihat Airin sedang memasak untuk makan malam. Entah yang lain pada kemana, jadi hanya ada Dewa dan Airin. Mas Dewa, mau ngapain? Tanya Airin. Seulas senyum terpancar dari wajahnya. Bikin teh, kepala puyeng, jawab Dewa. Biar nanti Airin buatin, tawar Airin. Dewa mengangguk lalu duduk di meja makan. Hati Airin berbunga-bunga. Dia sangat senang akhirnya dia bisa kembali dekat sama seperti sebelum Dewa menikah. Segelas teh manis telah terhidang segar. Pegal di kepala Dewa sedikit berkurang. Mas, kepalanya masih sakit? Tanya Airin. Dewa mengangguk lemah. Dia memijit sendiri kepalanya. Mau Airin pijitin? Tawar gadis itu langsung. Dewa menatap Airin lalu mengangguk. Yes, sorak Airin dalam hati. Dia masuk ke dalam kamar mengambil minyak angin dan bergegas kembali ke dapur. Dewa tersenyum melihat Airin begitu bersemangat. Untung ada Airin. Dia perhatian sekali. Takkan menyesal orang yang akan jadi suaminya, pikir Dewa ketika melihat Airin membawa minyak angin. Mas, jangan dipijit di sini, mending di kamar. Kalau di sini nanti yang lainnya salah paham, bujuk Airin. Dewa berpikir sejenak, menimbang apa yang dikatakan oleh Airin, lalu mengangguk dan berdiri, kembali melangkah menuju kamar tidurnya. Airin kembali bersorak dalam hati. Dia tak menyangka akan bisa memegang Dewa. Mereka beriringan menuju kamar. Marni yang baru keluar dari kamar mandi melihat Airin dan Dewa naik ke atas kamar. Pikiran kotor seketika berseliweran di kepalanya. Marni berlari ke kamar. Liz maksudnya ingin bergosip, belum sampai di kamar terlihat Bu Rati datang mendekat ke Marni. Mar, lihat Airin, tanya Bu Rati. Sedari tadi Bu Rati mencari Airin, niatnya ingin mengajak anak itu menemaninya belanja. Tapi sudah dicari mulai dari teras depan sampai halaman belakang. Dari kamar tidur Airin, kamar mandi sampai dapur. Sayang keberadaan Airin tak juga dia temukan. Dia tanya pertanyaan yang tiba-tiba membuat Marni gugup, tak tahu harus berkata apa. Anu itu Airin ada. Marni tak mampu meneruskan, takut majikannya itu akan marah ketika mengetahui kenyataan yang akan dia sampaikan. Apa anu? Kalau ditanya ya dijawab, omel Bu Rati kesel. Tapi ibu juga jangan marah sama saya, tanya Marni. Kalau kamu tak salah, untuk apa saya marah? Bu Rati balik bertanya. Itu Airin. Airin udah gimana ya, Bu? Marni menggaruk kepalanya yang tiba-tiba gatal. Bu, Airin ada di kamar, Mas. Marni berkata sambil menundukkan kepalanya. Dia tak berani menatap mata majikannya, sedangkan Bu Rati yang mendengar penuturan asisten rumah tangganya itu membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Sialan, apalagi yang mereka buat di sana? Suara marah dari belakang membuat mereka terloncat.